Yeah. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu sudah mempelajari tentang SWOE, selanjutnya agenda berikutnya adalah tentang OneNote ya. Jadi OneNote. Oke, baik, saya share screen. Screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Mungkin ada. Belum. Oh, belum. Sudah. Oh, sudah. Oke, matur nuwun. Belum kelihatan. Baik, kita buka office.com. Oke, baik. OneNote ya Bapak Ibu. Jadi OneNote itu adalah salah satu aplikasi dari Microsoft 365 yang bisa kita gunakan misalnya untuk membuat semacam buku digital. Kita bisa mengartikannya seperti itu juga. Jadi catatan digital atau semacam buku digital atau semacam binder digital, kita bisa menerjemahkan seperti itu. Nah, untuk membuat OneNote itu kita harus membuat kelas notebook terlebih dahulu. Nah, di sini ada OneNote, kemudian ada kelas notebook. Pilih yang kelas notebook. Baik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada create a class notebook, ini untuk membuat notebooknya. Kemudian ada fitur add or remove students, ini adalah untuk menambahkan atau menghapus anggota atau students di notebook kita. Kemudian ada fitur add or remove teachers, itu untuk menambahkan atau menghapus teachers yang digabungkan di kelas notebook kita. Kemudian ada manage notebook, itu untuk fitur untuk kustomisasi atau semacam pengaturan notebooknya. Oke, baik. Pada hari ini Bapak Ibu nanti membuat notebook ya, kelas notebooknya. Ini Bapak Ibu bisa klik pada bagian create a class notebook. Diklik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di bagian kiri ini sudah ada keterangannya. Yang pertama yang harus kita isikan adalah add notebook name. Jadi kita membuat notebooknya itu apa? Oke, kita akan buat misalnya PABB kelas 9. Gitu. Kemudian kita next. Oke, kalau kita next akan langsung ke nomor yang berikutnya. Oke. Kemudian di sini, nah, great. We'll create PABB kelas 9 for you. Here's what will be inside. Oke, ini adalah keterangan dari kelas notebook. Itu adalah kita bisa ngapain aja sih menggunakan kelas notebook ini. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi mengapa menggunakan kelas notebook? Di sini kelebihannya, yang pertama adalah ada collaboration space. Jadi semacam ruang untuk lembar-lembar istilahnya. Jadi kan kalau buku digital kita bisa kalau buku kan kita berlembar-lembar gitu ya. Nah, nanti ada ruang atau semacam lembar-lembar untuk semacam space ruang untuk kolaborasi. Maksudnya gimana? Jadi, kolaborasi di sini adalah teacher can edit the content. Jadi, guru nanti bisa mengedit kontennya, isinya, juga student can edit the content. Murid juga bisa mengedit kontennya. Jadi, baik guru maupun murid itu kalau pada bagian collaboration space itu bisa mengedit sama-sama. Jadi untuk ruang kolaborasi. Misalnya untuk semacam lembar diskusi dan sebagainya gitu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah content library. Baik, untuk publish course materials to students. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat semacam e-book. Jadi atau e-library sendiri.
Jadi di sini pada bagian konten library atau lembar konten library, di sini teacher can edit the content. Guru dapat mengedit kontennya. Namun student can only view the content. Jadi muridnya hanya bisa melihat, nggak bisa mengubah isinya, gitu. Jadi hanya guru yang bisa mengedit. Tadi kalau bagian collaboration, guru dan murid dapat mengedit. Kemudian kelebihan yang ketiga, di sini keterangannya student notebooks. Jadi ada bagian student notebooks, bagian notebooknya student. Jadi notebook di sini maksudnya adalah buku catatan atau semacam ruang untuk murid-murid. Nah, ini a private space for each student. Jadi, space-nya private untuk masing-masing muridnya. Nah, di sini, pada bagian ini, itu guru dapat mengedit. Nah, akan tetapi, murid yang satu dengan yang lainnya, itu tidak bisa mengedit. Jadi, misal murid A gitu ya, murid katakanlah Fikri gitu. Nah, Fikri hanya bisa mengedit punya Fikri aja kalau mengakses student notebooks-nya. Misalnya punya Amalia gitu ya. Nah, berarti hanya punya Amalia saja yang bisa istilahnya diedit gitu. Dan nggak bisa melihat. Nah, ini ruang pribadinya. Atau semacam lembar catatan atau semacam buku pribadi. Jadi kan gini, kalau misalnya jadi kalau misalnya anak-anak itu kan misalnya bawa buku-buku sendiri lah, ini disediakan oleh Microsoft 365 itu semacam buku digital. Jadi istilahnya nanti bisa aksesnya menggunakan perangkat gitu. Jadi bisa pakai komputer, bisa pakai handphone. Begitu. Kemudian kita scroll aja, kita klik next. Oke, selanjutnya di sini adalah add another teacher. Nah, misalnya nih, pada kelas PABP kelas 9, ada beberapa guru gitu ya. Ada beberapa guru di situ. Kita bisa menambahkan guru yang ada di kelas notebook kita. Nah, misalnya, ini saya add master trainer kita nih. Nah, Pak Hamid. Oke, kemudian next. Oke, kemudian add student names. Oke, add student names ini di sini adalah kita bisa menambahkan siapa saja yang akan tergabung dalam kelas notebook yang sudah kita buat. Jadi misalnya murid-muridnya Bapak Ibu, misalnya kita kan tadi buat kelas 9, berarti kelas 9. Nah, kita bisa memasukkannya satu-satu. Misalnya ngetik nggak muncul ya, sebentar. Misalnya Bu Deni ya, coba nih. Nah, ini akan muncul misalnya Ibu Deni. Nah, yang akan muncul adalah tentunya yang satu organisasi atau yang satu domain. Nah, kemarin kan kita sudah membuat kelas di Teams ya, Bapak Ibu. Kita bisa masukkan langsung kelasnya di sini. Sinau. Nah, ini kalau Sinau PA ya. Oke, nah ini anggota Sinau PA. Jadi saya akan memasukkan anggota Sinau PA untuk tergabung dalam kelas notebook yang akan saya buat. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menginsert satu-satu, nanti Bapak Ibu bisa menginsert beberapa peserta yang dalam satu kelas kita, boleh juga anggota Sinau PA juga boleh. Gitu. Ini diklik. Oke, kemudian next. Kita tunggu, biarkan sistem bekerja. Oke, sudah muncul pada desain private space. Oke, selanjutnya apa itu desain private space? Di sini adalah percabangan atau section yang ada di bagian student notebook. Mohon maaf, saya kesini dulu, saya mute dulu.
Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung gunakan juga. Misalnya nanti seksinya boleh berupa handout, class note, homework, quiz. Itu boleh. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengkustomisasi sendiri, bisa. Saya ingin tak ganti, bisa Bapak Ibu. Ini diklik aja. Misalnya kalau biasanya kan gini ya, buku tugas. Nah, atau buku catatan dulu deh. Buku catatan, kemudian buku tugas. Nah, ini kita hapus saja, remove aja. Nah, jadi nanti seksinya hanya ada 2. Jadi bagian buku catatan dan buku tugas. Oke, jadi these sections will be created in every student's private notebook. Here are few suggestions. Jadi nanti hanya di ruang private notebook-nya aja. Gitu. Oke, kita klik next. Nah, gini Bapak Ibu. Lah, ada previewnya. Nih, baik banget nih Microsoft 365 ini ya, ada previewnya segala. Preview. Ada teacher's notebook. Nah, tampilannya seperti ini nih. Nanti kalau sudah kita buat seperti ini. Oh, kayak gini toh. Lah, ini udah muncul kan misalnya Bapak Arif Hidayat, Bapak Adi Abdillah, Ibu Abdiliana gitu ya. Nah, ini adalah ruang yang space atau private-nya students. Nah, misalnya kalau nanti punya murid-muridnya Bapak Ibu, nanti kalau udah punya akun sendiri-sendiri, berarti nanti tinggal masukin aja murid-muridnya Bapak Ibu, gitu. Tapi saya sarankan sudah membuat kelas di Teams dulu aja, jadi nanti mudah, gitu. Nah, ini bagian collaboration space, content library, nah ini normal lainnya adalah saya sendiri, gitu. Oke, baik. Kemudian kita klik pada students notebook. Seperti apa student notebook? Nah, seperti ini. Jadi kalau pada bagian siswa itu seperti ini. Jadi tadi kan kita udah ini kan ya, private-nya ada buku catatan, buku tugas. Nah, seperti itu. Oke, kita scroll. Kita create Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Kita tunggu saja, sabar. Karena banyak anggota kelas yang kita add, jadi prosesnya cukup lama. Oke, bisa disambi ya Bapak Ibu. Disambi ngunjuk, dahar, monggo. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Oke, kita sudah di bagian dan berarti sudah selesai. Oke, Bapak Ibu bisa back to home, ini klik aja. Oke, kemudian gimana cara melihat kelas notebook yang kita buat? Oke, kita bisa kembali ke kelas notebook ini. Oh, no response. Wait. Oke, saya pilih sini aja, kelas notebook. Oh, ya seperti ini. Atau di OneNote-nya ya, coba.
Oh, di OneNote-nya Bapak Ibu. Oke, saya ulangi. Oke, setelah tadi kan Bapak Ibu selesai membuat kelas notebook ya di OneNote ya. Tampilannya akan tetap seperti ini. Kalau diklik back to home, Bapak Ibu bisa buka OneNote-nya. Oke, OneNote. Oke. Nah, di sini ada recent, pinned, pilih yang kelas notebook. Sekali lagi pilih yang kelas notebook. Diklik. Oke. Oh, ini banyak sekali. Oh, berarti sudah ada yang mengerjakan. Alhamdulillah. Oke. Kelas notebooknya yang mana ya tadi ya? Oh, yang ini. PABB kelas 9. Sepertinya ini punya saya tadi. Oke, saya klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari OneNote-nya. Jadi OneNote itu adalah notebook yang dihasilkan, tapi kalau kelas notebook tadi adalah kalau kita membuat kelas notebook. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, oke, nah ini seperti binder. Jadi kalau mungkin ketika kuliah juga ya, atau ketika sekolah waktu itu, misalnya pakai binder untuk catatan, biasanya ada pembatas-pembatasnya seperti ini. Nah kali ini adalah semacam binder online. Jadi binder online yang bisa kita gunakan, gitu. Jadi perlu nggak dikenalkan kepada anak-anak? Ya sebenarnya perlu sih Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang itu sudah ada work from home juga. Nah nantinya kalau dikenalkan in the future atau di masa depan, nantinya pasti akan banyak istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang akan terbantu menggunakan istilahnya media digital seperti ini. Gitu. Oke, baik. Collaboration space. Nah, seperti ini. Oke, baik. Saya akan mengenalkan di sini di bagian OneNote-nya yang sudah kita buat. Oke, di bagian kiri bawah sini ada section, ada page. Oke, kita akan belajar ini. Oke, kita klik dulu collaboration space-nya. Oke, seperti ini. Kita klik using the collaboration. Nah, oke. Using the collaboration space. Oke. Selanjutnya kita bisa menambah section-nya. Section itu apa sih? Oke, bisa kita lihat ya. Section, kita klik section. Oke. Section name. Oke, misalnya section name-nya adalah diskusi 1. Misalnya bab haji dan umroh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, diskusi 1 bab haji dan umroh. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti, nah selanjutnya ini yang dimaksud section. Oke. Selanjutnya di sini masih untitled page. Oke. Di sini kita akan bisa tambahi add page-nya atau kalau mengisi untitled page-nya, Bapak Ibu langsung mengisi di sini. Nah, di bagian sini. Oke, misalnya diskusi misalnya kelas 9. Nah, misalnya diskusi 1 kelas 9. Nah, oke. Itu page-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ini mempunyai ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi untuk nantinya tadi kan di collaboration space teacher can edit. Student also can edit. Jadi nanti student juga bisa mengedit. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat diskusi di sini. Kemudian ini nanti kan kolaborasi. Jadi salah satu hal yang istilahnya yang digagas oleh Microsoft 365 adalah tentang kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita bisa kolaborasi file juga kan kemarin kita sudah belajar di OneDrive. Kemudian Office Online juga bisa nanti kita setting allow editing misalnya Bapak Ibu mempunyai kalau Office Online kemarin ya misalnya di Word Online Bapak Ibu membuat RPP. RPP-nya biar dibuat bareng-bareng sesama guru yang satu mapel gitu ya. Nah, nanti bisa kirim aja linknya, kemudian diklik allow editing. Nah, gitu. Semacam itu.
Oke, page-nya bisa kita tambah? Nggak bisa, Bapak Ibu. Di page kita klik aja. Misalnya kita diskusi 1 kelas 9B. Nah, misalnya seperti itu. Oke, baik. Itu collaboration space. Nanti Bapak Ibu buat seperti itu ya. Kemudian pada content library. Kita klik. Oke. Ini kok ya tampilannya seperti ini. Biarkan saja nggak apa. Kita juga bisa klik ini untuk meng-hide ya. Tapi kita buka saja nanti ketika untuk laporan biar terlihat. Kemudian content library. Oke, content library. Pada content library hanya teacher yang bisa mengedit. Student can edit. Jadi student hanya bisa view, hanya bisa melihat. Jadi di sini Bapak Ibu pada content library itu Bapak Ibu bisa membuat misalnya semacam modul. Wah, modulnya sekarang online nih, nggak cetak lagi. Wah, keren Bapak Ibu. Jadi modulnya bisa diakses istilahnya tuh modulnya secara online ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya buat misalnya nggih, sectionnya kita buat bab 1. Oke. Di sini klik aja, kemudian klik dulu ini nggih. Kemudian kita tambahkan untitled-nya kita klik di sini. Misalnya tentang pengertian nggih. Oke. Kemudian misalnya page yang kedua itu tentang hukum. Oke, page-nya lagi. Misalnya lagi rukun ya. Atau klasifikasi dan umumnya di bab misalnya gitu. Oke. Ini bisa kita punya e-library ya. Jadi punya e-library Bapak bisa gunakan modul yang sudah Bapak Ibu buat. Ini enak sekali. Jadi Bapak Ibu hanya membuat sekali bisa untuk berkali-kali pertemuan gitu. Oke, baik. Sekarang kita lihat di bagian sini. Di sini sudah ada nama-nama misalnya student yang kita add. Nah, misalnya di sini di grup Sinau PA ya, di tim Sinau PA. Misalnya saya klik pada Bapak Abdul Rahmatullah. Oke, tadi private space-nya adalah sudah kita buat buku catatan dan buku tugas. Nah, ini misalnya nanti ini untuk catatan siswa. Nah, kemudian pada section buku tugas, nah, nanti biar siswa yang mengisi. Nah, nanti antar satu siswa dengan yang lain itu nggak bisa mengakses private ini. Jadi bisanya hanya collaboration space, content library, dan hanya kita bisa nambahkan slide. Kemudian, teacher can edit ya. Teacher can edit. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mengomentari, nanti bisa misalnya, catatannya misalnya nanti gini Bapak Ibu, catatannya itu dikompetisikan. Nanti jadi murid-murid itu nanti bersemangat untuk mencatat atau istilahnya untuk mengukur misalnya itu materi atau hal-hal yang sudah pernah kita sampaikan di pembelajaran. Misalnya catatannya dikompetisikan. Nah, gitu kan nanti istilahnya murid-murid juga semangat mencatat gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya kenalkan sedikit saja, ini tambahan saja, ini tambahan, betul-betul tambahan. Oke, misalnya ketika ini ya, ini interaktif sekali. Misalnya kalau untuk guru matematika misalnya ini nggak apa untuk pengetahuan tambahan, kita bisa insert. Nah, di sini ada math. Oke, fitur math. Kita klik. Munculnya seperti ini. Oke, di sini ada panduannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, komputer itu apa ya? Bapak Ibu ketika menggunakan komputer nggak usah sepaneng ya, nggak usah sepaneng, santai aja. Karena sebenarnya komputer itu berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Kalau kita klik ini sebenarnya udah dikasih arahan apa gitu.
Jadi apa ya, komputer istilahnya kalau dulu yang saya kuliah ya, komputer atau computer interaction. Jadi istilahnya apa ya, misalnya icon-icon seperti ini kan mudah ya di emoji itu icon seperti ini. Oh bisa. Jadi apa ya, sangat interaktif sebenarnya komputer itu. Oke baik, kita kembali ke sini. Baik, math. Write your equation in ink. Oke, kita harus menulisnya in ink or type it using the keyboard. Nah, oke. Langkah yang kedua, select your equation. Kemudian yang ketiga, tap the math button. Oke, kita lihat ya untuk tambahan saja, nanti mungkin untuk pengetahuan tambahan. Misalnya begini. Oh ya, page-nya kita tambahin, misalnya catatan 1. Oke, baik. Yang perlu kita lakukan, kita perlu klik home, kemudian kita klik ink. Ink itu mana? Ini. Oke. Oke. Misalnya nih, oke, kita type misalnya 2Y plus 2X sih biasanya. 2 sama dengan 5. Ini misalnya, ini misalnya saja. Oke, kita blok. Nah, ini suruh select your equation, ya kan? Select your equation, kita blok. Kemudian kita kembali ke insert math. Oke, udah muncul kayak gini, udah berubah jadi equation sendiri. Nah, terus masih ada ini bantuan dari OneNote-nya. Nah, di sini ada select an action. Kita klik. Wih, keren banget ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau anak-anak kesulitan mengerjakan itu bisa juga apa ya, misalnya katakanlah apa ya, belum jelas apa atau non saya mungkin perlu tambahan pemahaman gitu ya. Nah, ini bisa ini diajari oleh OneNote-nya. Solve for X. Wih, sudah ketemu Bapak Ibu. Oh, cara menghitung X gini toh. X sama dengan 5Y plus per 2. Oke, di sini masih ada show steps. Wah, keren banget nih. Show steps. Step for solving linear equation. Nah, muncul Bapak Ibu. Oke, nah ini sambil belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional nggih. Oke, subtract y from both side. Nah, gini jadi dijelaskan oleh OneNote caranya gini loh, gitu. Bisa juga generate a practice quiz Bapak Ibu. Ini keren. Jadi di OneNote itu akan membuatkan kuis untuk latihan. Kita klik ya. Oke, kita tunggu. Oke, generate math quiz. Oke, kita klik generate quiz. Wih, keren banget ya Bapak Ibu. Langsung dibuatkan kuis di Microsoft Form. Kita nggak perlu membuatnya. Ini kita close dulu. Nah, keren sekali kan Bapak Ibu. Nih ada latihannya nih. Bisa langsung submit nih. Gitu. Nah, oke, ini juga aktif immersive reader-nya. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin. Wih, keren sekali nih. Nah, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup untuk OneNote ya. Oke, selanjutnya untuk laporan tugasnya. Jadi ini biarkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya Ibu sudah membuat seperti ini dibuka, collaboration space-nya jangan di-hide, tapi dibuka. Content library-nya juga dibuka, di sini juga dibuka. Nah, gini. Kemudian Bapak Ibu ketik dulu di Word tadi, Word laporannya. Oke, yang ketiga adalah screenshot plus notebook yang telah dibuat. Oke, kita print screen ini. Oke, ini saya close aja, udah selesai. Oke, ini ya, yang ini ya. Misalnya nanti Bapak Ibu mau tambah catatan tentang PABB boleh. Jadi kalau misal mau mencoba math juga boleh. Ini cuma tambahan aja. Tentang math saya hanya tambahan aja. Gitu. Oke, ALT print screen.
Bentar, kita kembali ke sini. Oke, kita chat TRLV. Oke, sudah. Nah, ini sudah jadi. Udah, saya bukti bahwa kelas notebooknya sudah jadi. Oke, begitu Bapak Ibu. Yeah. Oke, kalau sudah OneNote yang sudah, kan kelas notebooknya sudah selesai ya. Oke, ini kita close saja biar menghemat tab-nya. Sudah selesai kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah, oke, saya perlihatkan dulu assignment hari ini. Oke, tagihan pertemuan 3 ini sudah saya buat. Bentar. General. Oke, tagihan pertemuan 3 di sini ya. Oh, mohon maaf. Saya sebentar. Nanti view assignment ya, view assignment. Intinya view assignment, kemudian jangan lupa upload ininya. Tapi ini dilengkapi dulu karena masih ada satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu redeem code. Oke, kita buka seperti biasa, education, microsoft.com. Oke, kita redeem untuk hari ini. Oke, redeem achievement code. Oke, kodenya nanti akan saya share, kemudian redeem. Oke, kodenya adalah, sebentar. P-strip HFC 943 920. P-min atau strip HFC 943 920. Redeem. Congrats, you complete the following training. Oke, kita close. Kemudian kita cek di account manager my profile. Oke, Bapak Ibu buka view transcript. Nah, oke. Hari ini adalah tanggal 1 ya, 1 Juli. Oke, di sini sudah ada ini. Jadi complete on 1st of July 2020. Oke, ini jadi Bapak Ibu sudah berhasil melakukan redeem code. Oke, kalau misalnya nih Bapak Ibu sudah mengerjakan course yang sudah saya share di grup kemarin atau kemarin, itu nantinya Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat yang lain juga gitu. Oke, ini nanti kalau sudah redeem code, Bapak Ibu ini kan sudah buka transkrip. Bapak Ibu ALT print screen lagi. Oke, lampirkan di laporannya. Screenshot transkrip. Maaf. Transkrip. Oke. Ya, Bapak Ibu, Ctrl V. Oke, sudah selesai tugas hari ini. Siap dikirim. Nah, oke. Oke, lah ini di mana sih? Oh, ini sudah tersimpan di OneDrive, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Oke, baik. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu klik pada general ya. Oke, nanti di view assignment, nanti di tagihan pertemuan 3 view assignment, silahkan add work, lalu nanti akses OneDrive, lalu klik filenya ini, file yang udah dibuat, misalnya Nurmala Horenisa, laporan hari ketiga. Kemudian jangan lupa klik turn in, ya. Sekali lagi jangan lupa klik turn in. Oke. Oke, selanjutnya kalau masih ada waktu nih, wah belum jam 1 gitu ya. Misalnya, wah aku masih semangat, atau misalnya, oh tapi tetap semangat. Pastinya selalu semangat Bapak Ibu. Oke, ini kita close dulu. Kita akan, misalnya, oh masih ada waktu. Oh kemarin ada course yang harus
mengerjakan. Oke. Kita akses dulu course-nya sebentar. Habis teacher. Oh, not connected. Wait. Okay. Office Teacher Academy. Wah, masa saya harus scroll nih? Sebentar. Oke, scroll nggak apa-apa lah. Oke, saya scroll ya. Tadi Bapak Ibu yang bisa membantu saya mengcopy lagi, terus post lagi di grup, boleh? Monggo. Biar saya nggak scroll. Wah, lama sekali nih. Office. Bentar sambil menunggu. Oh iya, saya berikan tambahan. Oh, tadi sudah ya, URL-nya udah. Berarti sudah. Oke, ini tambahan dulu aja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin mengikuti training reguler, training yang lain yang nggak ditentukan oleh Disdikbud ya, itu bisa klik training courses. Nah, di sini ada macam-macam course-nya ya. Kalau ingin Bapak Ibu mengerjakan, itu bisa. Nanti Bapak Ibu dapat sertifikat loh, dapat sertifikat internasional ini. Sertifikat, dapat poin dari Microsoft. Oke. Kita lihat WhatsApp-nya. Wih. Saya logout dulu aja sebentar. Masuk lagi. Wah, koneksinya nggak ada nih. Jadinya nanti saya share aja nggih. Saya share course yang harus diikuti. Harus diikuti bagian apa? Nanti wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib nanti link yang atas. Saya share di grup WA, saya share lagi aja ya. Nah, sudah saya post di grup WA, Bapak Ibu. Mungkin masih proses pengiriman. Oke, nanti diakses course-nya, Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan course-nya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ada course-nya itu ada yang Teacher Academy, itu wajib dikerjakan. Kemudian kalau yang literasi digital, itu nanti poin ekstra ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan, itu juga sangat baik, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, begitu untuk course-nya itu, Office 365 Teacher Academy itu nanti ada
kelonggaran waktu. Waktunya diberikan batasan hingga tanggal 14 Juli 2020. Jadi masih sekitar 1 bulanan. Tapi lebih baik ya kalau Bapak Ibu sempat mengerjakan segera, ya segera saja. Biar nanti kalau ada pekerjaan yang lain tidak tertumpuk-tumpuk. Ya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Jangan lupa nanti upload assignment-nya sehingga Bapak Ibu sudah fresh selesai mengikuti diklat pada hari ini. Oke. Begitu Bapak Ibu, matur nuwun. Oke, baik. Selanjutnya saya buka untuk diskusi. Dipersilakan. Jika akan ada yang berdiskusi, monggo. Kita raise your hand dulu, ya. Terima kasih. Prayoga, monggo. Mohon minta kode randomnya, Bu. Oh iya, ya. Mohon maaf. Sebentar. Redeem code-nya. Baik, saya share di ini ya Bapak Ibu. Nah, redeem code. Bentar saya share pakai share screen ya, karena WA saya ini kok nggak bisa saya buka ini. Nggak bisa akses internet, sebentar. Oke, screen saya terlihat Bapak Ibu. Halo? Kelihatan. Oke, baik. Redeem code-nya saya perlihatkan di sini. Tidak saya share di WA karena WA saya ini kok nggak mau koneksi internetnya. Mohon ada yang bisa membantu saya untuk ini screenshot lalu share di WA group, boleh? Redeem code-nya ini. Monggo. Sudah di-share di grup. Oh iya, matur nuwun. Ya. Ya, matur nuwun. Baik, ada lagi yang akan didiskusikan
kan Bapak Ibu diselenggarakan, monggo. Mungkin nanti ini nggak bisa tanya jawab via WA dulu karena WA saya belum bisa akses internetnya. Jadi saya berikan waktu melalui meeting ini. Halo. Iya, monggo Bapak. Ini kok mau tanya mangke. Karena ke sekolahan sudah punya website yang SCHID, namun tidak Oh bisa iya. digunakan untuk mengakses Microsoft 365 ini. Oh iya. Itu mohon prasyaratnya karena yang kami gunakan itu kan kami menggunakan pihak ketiga, syaratnya terlalu banyak. Oh iya iya. Berarti Bapak sudah mendaftar untuk deploy. Nah itu nggak bisa mendaftar untuk deploy, dan kami coba ternyata yang membikinkan itu tidak bisa melanjutkan untuk deploy. Apakah ada cara? Oh gitu. Oh iya iya. Atau Bapak Ibu bisa kontak ini aja. Saya berikan kontaknya Pak Didi apa ya sebentar. CP Master Trainer G. Di sini ada beliau biasanya berkenan membantu tentang deploy ini. Sebentar. Screen saya terlihat ya Bapak? Ya, sebentar. Ya ini Bapak, saya berikan CP beliau ya. Silakan bisa menghubungi. Silakan menghubungi beliau. Bapak sampaikan saja dari mana, dari instansi mana, kemudian sampaikan permasalahannya tentang proses deploy-nya. Oke, siap, matur suwun Mbak Nisa. Ye, sami-sami Bapak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, akan saya tutup dan saya tidak bisa memberikan respon untuk konsultasi via WA. Karena sekali lagi koneksi internetnya ini belum bisa. Iya. Iya. Monggo siapa dulu? Salah satu dulu. Mohon maaf, suaranya bisa lebih jelas. Saya mau tanya untuk yang tadi masalah sesuai. Oh ya, gimana Bapak? Kalau sesuai itu bisa disinkronkan ke via link YouTube tidak? Contohnya video YouTube terus linkkan ke sesuai gitu. Oh YouTube. Ya. Oh ya, sebentar ya Bapak ya. Ya. Ya, siap. Bapak juga dibayar itu hasil kampanye. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya, ini bisa.
Waalaikumsalam. Ya, baru. Ya tadi Bapak Prayoga ya atau Pak siapa ya yang menanyakan tentang Ya, YouTube ya? ya. Oh iya, iya Pak. Bentar. Saya share screen dulu. Baik, sudah kelihatan Bapak? Sudah. Oke, baik. Jadi gini Bapak, bisa Bapak, misalnya Bapak nanti insert konten, misalnya kontennya yang baru, atau pakai konten ini, kontennya adalah yang dipilih insert, kemudian media, kemudian tetap pilih embed Bapak, embed. Nah, kemudian misalnya ini adalah file video YouTube yang ingin kita lampirkan ya. Kemudian akan punya ke sini, klik kanan, yang PM lagi ke copy, kita kembali ke sini, Ctrl V. Oke, kita play ya Bapak. Oke. Oke, begini Bapak. Ini sudah terinsert di Sway-nya. Ini langsung play aja. Gini. Oke, seperti itu Bapak. Sudah membantu? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oke, monggo Bapak Ibu yang akan mendiskusikan lagi. Oh ya, saya tambahi dulu ya Bapak. Bapak Ibu tentang Office Online, saya tambahi dulu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan yang lain. Oke, misalnya ini, misalnya ada file Word yang akan dikolaborasikan. Oke, ini bisa diklik. Misalnya kita buka OneDrive dulu, kemudian bisa kita melalui OneDrive juga bisa gitu, nggih. Oke, kita klik filenya yang akan dikolaborasikan, diklik, kemudian share. Oke, di sini, nah, pilih yang, nah ini, anyone with the link, misalnya kalau semua orang biar bisa mengedit, berarti anyone with the link. Nah, ini jangan lupa klik allow editing kalau ingin berkolaborasi. Begitu saja, itu tambahannya. Nanti klik apply. Begitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, saya akan tutup meetingnya. Sekali lagi jangan lupa assignment-nya, nggih. Segera diselesaikan saja. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri. Kita tutup. Terima kasih, ada 42 orang yang bergabung hari ini. Saya download attendance-nya. Ini Ibu siapa ya yang masih tunjuk tangan ya? Monggo Ibu kalau ingin menyampaikan sesuatu dulu. Ibu Deni ya, monggo. Tadi saya random terakhir yang muncul di transcript saya cuma 2 Mbak Nisa, nggak apa-apa ya itu?
Kemarin sudah redeem belum, Ibu? Kemarin redeem tapi itu sama munculnya. Ini munculnya tanggal 29 dan 30. Tanggal 29 dan 30. Berarti tanggal 1-nya belum muncul ya, Ibu? Iya. Coba di redeem lagi, Bu. Dicoba. Saya yang hari ini sudah redeem padahal. Coba redeem lagi ya. Coba redeem lagi, Bu. Iya, coba. Oh, iya. Nggih. Pakai kodenya yang mana, Bu Nisa? Yang tadi Kodenya yang ini. Yang ini, Bu. Oh, saya share screen tidak ya? Saya share screen ya. Ini sudah terlihat, Bu? THFT T strip ya, Ibu, jangan lupa. T strip HFT. Baca. 943920. You have already redeemed this achievement code. Oh gitu. Iya. Coba di view transkrip lagi, Bu. View transkripnya. Ada di sini. Iya, ya. Di account manager, my profile. Di sini my profile. Account manager. Ini langsung ada view transkrip. Iya, diklik aja, diklik aja. Itu saya yang kemarin itu yang latihan banyak itu yang katanya wajib dan sunnah itu kan baru sebagian saya isi, Mbak Nisa. Belum semuanya. Tapi sudah completing course-nya, Bu? Sudah menjawab kuisnya belum? Yang kemarin. Baru kan ada berapa course itu ya? Iya. Course saya jawab tuh saya udah berhenti sore. Oh, gini Bu, kalau course itu gini kok tipsnya, mudah sebenarnya. Ini misalnya saja, ini contoh saja saya mengambil course reguler, bukan yang ditentukan. Kalau join, Ibu langsung ini aja. Kalau ingin mempelajari dari awal hingga akhir materinya, dipersilakan juga. Karena pengetahuannya ini banyak sekali, wawasannya dari apa yang disediakan oleh Microsoft itu banyak sekali. Oke, Ibu kalau ingin mempercepat prosesnya bisa klik langsung kuis. Ibu langsung kerjakan saja di sini. Iya. Jadi di sini sudah tertera question-nya. Nah, kemudian syaratnya harus minimal 80% itu pas. Jadi 80% itu iya melalui. Sudah terjawab dengan sempurna. Nah, ini kuisnya ini Bu, bisa retake 3 kali kalau nggak salah. Jadi Ibu kalau misalnya udah misalnya gini aja deh. Misalnya saya klik, misalnya susah menerjemahkan gitu ya. Nah, ini Ibu klik asal aja nggak apa-apa dulu. Submit. Nah, di sini langsung terjawab yang betul yang mana, yang salah yang mana. Ibu bisa ingat-ingat atau mungkin Ibu buat catatan singkat, oh yang betul ini. Nah, ini saya next. Saya klik lagi. Submit. Oh, betul. Oke, diingat juga yang betul yang mana. Karena urutan question-nya juga sama. Gitu. Jadi klik. Submit. Oh, yang betul ini mungkin buat catatan. Kemudian next. Oke. Gitu. Oke, nanti saya coba lagi. Itu ya, ini saya lanjutkan sebentar, nggih. Iya. Oke, sebentar. Iya. Nah ini misalnya udah sampai question 6. Nanti perhatikan questionnya udah sampai mana karena hanya 7 question. Nah, ini misalnya yang terakhir ya.
Nah, ini masih ini. Nah, kan seperti ini. Masih ada tombol berikutnya namanya quiz result di soal terakhir itu. Ibu nggak usah tekan quiz result dulu karena mungkin tadi masih banyak yang belum benar gitu ya. Benar. Kok ada yang belum mute? Saya mute dulu. Oke, jadi misalnya kan ini udah tadi mengingat-ingat gitu ya Bu ya. Ibu jangan klik quiz result dulu. Ibu klik quiz lagi. Nah, ulangi dari awal, dijawab yang betul. Nanti baru quiz result, nanti dapat sertifikat gitu. Ya, seperti itu Bu. Ya, seperti itu Ibu Deni, mungkin bisa membantu penjelasan dari kami. Sementara transkripnya baru muncul 2 nggak apa-apa nggih? Oh iya, ya nggak apa-apa Bu. Iya. Ini malah belum muncul. Nah, Oh tapi iya. berarti bisa mengerjakan yang itu quiz. Iya. Iya, course-nya bisa dicicil dikerjakan. Hanya beberapa kok Bu itu Bu, iya. Yang itu yang wajib dan sunnah itu yang kemarin di-share itu kan Mbak Nisa? Iya, kalau yang atas yang teacher academy itu wajib, kalau yang literasi itu sunnah. Oke. Berarti yang dikerjakan yang wajib. Yang wajib aja nggak apa-apa ya Bu. Oke. Yang kemarin dikerjakan terus yang hari ini ada lagi apa mboten itu? Hari ini ada lagi mboten? Maksudnya yang apanya yang nggih? Kan waktunya sampai tanggal 14 itu kan Mbak Nisa yang dibilang wajib itu? Oh iya, 14 Juli ya. 14 Juli, iya. Jadi nggak ada lagi, insya Allah nggak ada lagi Bu. Oh ya, saya belum muncul 3 itu karena saya belum menyelesaikan itu gitu. Mboten Bu. Kalau muncul 3-nya itu karena redeem-nya. Coba nanti dibuka lagi aja Bu. Redeem-nya 3 kali. Enggak, kan sudah redeem. Nanti coba klik view transkrip lagi, mungkin nunggu beberapa waktu dulu. Oh gitu. Nggih. Saya udah merasa redeem 3 hari ini redeem terus gitu. Oh gitu. Oh iya Bu. Ya. Nanti kalau masih ada kesulitan mungkin di WA saja, di WA dulu saya. Oh iya. Ini Nanti mungkin sekitar setelah jam 1 saya bisa aktif lagi kayaknya. Iya. Transkripnya yang 2 ini saya screenshot dulu untuk penugasan 3 nggak apa-apa nggih Mbak Nisa? Nggak apa-apa Bu, nggih, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, Ibu Dani, sami-sami. Nggih. Bapak Ibu masih ada yang perlu didiskusikan? Baik, kalau tidak ada akan saya akhiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup meeting kita kali ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, utamanya untuk memajukan ya, salah satu usaha untuk memajukan pendidikan kita untuk anak-anak didik kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Matur nuwun Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi semangat Bapak Ibu semuanya, nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Nggih, sami-sami Bapak.